Langkah pertama, saya membuka dataset yang akan digunakan. Selanjutnya, saya memblok seluruh data, kemudian menekan Ctrl T, lalu OK. Selanjutnya, saya membuat pivot table dengan memilih menu Insert, kemudian Pivot Table dan New Worksheet. Setelah itu, saya memasukkan file isPaint ke bagian Rows dan isPaint Count ke Value sehingga memunculkan jumlah pasien berdasarkan statusnya. Selanjutnya, saya membuat pivot chart dengan jenis pie chart untuk menampilkan perbandingan jumlah pasien dan bukan pasien dalam bentuk persentase. Berikutnya, saya membuat pivot table kedua. Saya kembali memilih Insert, kemudian Pivot Table, dan memilih Sheet 1. Pada bagian File, saya memasukkan isPaint ke bagian Rows, kemudian Albumin ke bagian Value. Saya memastikan perhitungan yang digunakan adalah sum, sehingga Excel menampilkan total nilai albumin pada setiap kategori pasien. Pivot chart dengan jenis clustered column dan memberi judul total albumin berdasarkan status pasien. Selanjutnya, saya membuat pivot table untuk mengetahui rata-rata SGPT berdasarkan umur. Saya memilih menu Insert, kemudian Pivot Table dan Sheet 1. Setelah itu, saya memasukkan file age atau umur ke bagian Rows dan file SGPT ke bagian Value. Kemudian, saya mengubah perhitungannya menjadi average melalui Value File Setting. Setelah pivot table selesai dibuat, saya membuat pivot chart dengan jenis line chart dan mengganti judul grafik menjadi rata-rata SGPT berdasarkan umur. Selanjutnya, saya membuat pivot table ketiga, yaitu rata-rata SGOT berdasarkan status pasien. Saya memilih Insert, kemudian Pivot Table, lalu Sheet 1. Saya memasukkan isPaint ke bagian Rows, kemudian SGOT ke bagian Value. Setelah itu, saya memilih Value File Setting, kemudian mengubah perhitungan menjadi average, lalu klik OK. Selanjutnya, saya membuat pivot chart dengan jenis clustered bar, kemudian mengganti judul grafik menjadi rata-rata SGOT berdasarkan status pasien. Selanjutnya, saya membuat kartu informasi. Pada bagian atas dashboard, informasi yang ditampilkan meliputi total data, total pasien, dan rata-rata umur. Setelah seluruh pivot chart dan kartu informasi selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyusun semua komponen ke dalam sheet dashboard. Saya memindahkan setiap grafik ke posisi yang telah ditentukan, kemudian mengatur ukuran, memberikan judul yang sesuai, serta menempatkan kartu informasi di bagian di atas agar dashboard terlihat lebih rapi, menarik, dan mudah dipahami. Saya kembali ke sheet 1, kemudian memilih sel yang akan digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Setelah semua grafik dan kartu informasi tersusun dengan baik, selanjutnya saya akan menambahkan slicer agar dashboard dapat difilter secara internal. Dashboard ini menampilkan beberapa informasi yang penting, yaitu total data, total pasien, total bukan pasien, dan rata-rata umur pada bagian atas. Selain itu, terdapat pie chart yang menunjukkan perbandingan status pasien, kolom chart yang menampilkan total albumin berdasarkan status pasien, serta bar chart yang menunjukkan rata-rata SGOT berdasarkan status pasien. Dashboard juga dilengkapi dengan slicer gender, umur, dan status pasien sehingga pengguna dapat memfilter data secara